Amin. Amin. Selamat pagi Kakak Tina. Selamat pagi Bontot. Selamat pagi semua ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi ini atau setiap pagi kita mengikuti ibadah saat teduh di room ini, dan setelah itu nanti kita akan ibadah di Salon Generation. Terima kasih Kakak Tina yang sudah setia hadirnya di ibadah saat teduh kita. Terima kasih Bontot buat doanya, doa yang sama, doa yang terbaik buat Tuhan, buat Bontot dan juga buat Kakak Tina ya. Tetap setia dan tetap kita melekat pada Tuhan. Tema renungan singkat kita pagi hari ini adalah meruntuhkan kesombongan. Amin Bontot, amin Kakak Tina. Meruntuhkan kesombongan. Yang saya ambil dari, maaf, agak sedikit terganggu ya tenggorokannya. Tema meruntuhkan kesombongan, ayatnya saya ambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Ayat 1. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. 2 orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. 4. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. 6. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah sekiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. 7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyaknya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. 8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepada aku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. 9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. 10. Elisa menyuruh seorang seruan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian pergilah ia dan pergi dengan panas hati. 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir.
14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Demikian panjang saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Meruntuhkan kesombongan, itulah yang dilakukan oleh Naaman. Salam saudaraku Gafar, ya. Memiliki buku cerita Alkitab bergambar membuat anak-anak didik saya ketika mengikuti ibadah keagamaan setiap Jumat pagi. Saya bersama dengan guru agama Kristen yang melayani. Mereka selalu meminta saya untuk menceritakan sambil mencocokkan dengan gambar yang ada di dalam Alkitab tersebut. Seorang anak bernama Jeremy, salah satu anak di kelas saya, karena saya adalah guru kelasnya, seorang anak yang sudah tidak memiliki kedua orang tua. Anak ini diasuh oleh opunya dan juga udahnya dan inang udahnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Naaman dan anak ini sangat menyukai cerita tentang Naaman. Ya, anak ini jika ibadah keagamaan setiap hari Jumat, dia merindukan cerita-cerita yang seperti ini. Naaman mandi, Naaman sombong, Naaman airnya dipulihkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah Naaman sombong? Maka jawabannya iya. Tentu saja ia adalah seorang panglima yang terpandang dan disayang raja. Ia seorang pahlawan perang. Hanya saja saudara-saudariku, ia mempunyai penyakit kusta. Ketika ia datang ke rumah Nabi Elisa untuk mendapatkan kesembuhan, ia datang dengan membawa banyak persembahan. Tadi sudah kita baca, ya, sebagai imbalan atas kesembuhan yang akan dilakukan oleh Nabi Elisa. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus? Nabi Elisa tidak menyambut kedatangan dan hanya menyuruh pelayannya untuk menyampaikan pesan kepada Naaman. Ya. Lalu Naaman sangat gusar. Apa yang terjadi saudara-saudariku? Naaman panas hati. Hatinya, ya, harga dirinya terusik. Ia semakin marah ketika tahu, ya, Naaman disuruh mandi dan mencelupkan dirinya 7 kali ke sungai Yordan yang menurut Naaman sangat kotor. Hanya disuruh mandi, artinya di luar akal dan kerinduan Naaman akan yang diperbuat oleh Nabi Elisa. Apa yang diperintahkan Nabi Elisa jauh dari pikiran dan keinginan serta kerinduan Naaman. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal ini adalah benar-benar merendahkan martabat, harga diri, kedudukan seorang yang terpandang seperti Naaman. Saudara-saudariku, di dalam hidup ini ada banyak pilihan. Maka pilihan Naaman adalah untuk sembuh. Dengan kata lain, mau tidak mau, dia harus menanggalkan kesombongannya, yaitu dengan menggantikan kesembuhan dan mandi di sungai Yordan yang menurutnya itu adalah sungai yang sangat kotor di daerah Israel. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Naaman harus bersikap rendah hati untuk bersedia mendengar, percaya, serta menuruti nasihat seorang pelayan, anak kecil yang merupakan tawanannya. Perempuan kecil mengingatkan Naaman untuk memperoleh sesuatu kesembuhan, dia harus